Kami sebetulnya saya ini orang Jawa. Asli orang Jawa. Mama, Jawa bapak. Timur, bapak dari Jawa Timur, Ya. mama dari Jawa Timur. Ya. Tapi karena istilah atau karena adat, Tapi lahir di Sumatera ya? lahir di Sumatera. Jawa Kusuma ya? Iya. Ya, oke. Puja Kusuma. Puja Kusuma. Puja Kusuma, sorry. Berjumpa dengan seorang pendeta HKBP, Pendeta Sarip Amsal Pasaribu. Beliau gembala atau pimpinan jemaat di HKBP Jatimurni, gereja di kawasan Kampung Sawah. Kami akan berbincang. Shalom Pak Pendeta Sarip. Bagaimana kabar Remang? Sehat walafiat. Sebetulnya saya itu kan basicnya itu dari elektro. STM dulu berarti ya? STM, Jurusan elektro. Jurusan elektro, kuliah di Nomensen. Oh, Dan tahun 84. oke. Di Pematang Siantar itu ya? STM di Pematang Siantar, baru kuliah di Universitas Ekonomi Nomensen sampai semester 6. Oh iya. Karena memang terkendala biaya dan saya juga waktu itu kerja sebagai seorang pengawas di daerah ya, khususnya pembangun listrik daerah Tapanuli, mulai dari Siantar sampai ke Pakat, sampai ke Silain, sampai ke Sibolga. Jadi saya bergelut di situ kira-kira hampir 4 tahun, 5 tahun. Setelah itu saya memang dari pemuda sudah guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu, lalu jadi setelah menikah dengan Bu Roni Rajai, guru pengaribuan. Di HKBP mana dulu guru sekolah minggu? Di HKBP Saroha, itu HKBP Resort Saroha, tapi saya di Pagaran namanya Gereja Kristen Jawa Kampung Kolam. Baik, diteruskan. Lalu menikah dengan Inang? Menikah dengan Inang, guru pengaribuan. Ya. Lalu saya diangkat jadi Sintua. Oh. Di distrik Medan Raya pada saat itu. Tahun berapa kalau bisa ingat? Tahun 1987. Baik, terus. Setelah Sintua saya 2 tahun. Ya. Datang pendeta Abisiahan pada saat itu sebagai direktur sending HKBP di Pematang Siantar. Dia katakan bahwa penginjil lagi kurang. Oh. Jadi kalau bisa saya lah ditunjuk. Ya. Jadi seorang penginjil atau evangelis. Ya. Sementara saya juga sudah punya anak umur 2 bulan. Istri bekerja lah. Dan saya juga bekerja. Ya. Tapi saya dipanggil, lalu saya katakan saya ini bekerja dan masih banyak tanggungan. Ya. Di situ saya menolak, lalu saya sakit kira-kira 4 bulan. Nggak ada sakit saya, lalu akhirnya tahun baru saya pergi ke sana dan saya putuskan untuk mau jadi penginjil. Tahun baru penginjil saya mau, jadi bulan 1 tahun 89 itu. Dan meninggalkan keluarga? Dan meninggalkan keluarga. Keluarga di Medan, 88-89 saya selesai mengikuti kuliah di STT HKBP 1 tahun. Oh. Semua mata kuliah mulai semester 3 sampai semester untuk bekal jadi penginjil. Untuk bekal jadi evangelis. Ya. Pada saat itu. Lalu saya diutus pada saat itu beserta dengan istri, anak umur 3 bulan, dan pergilah namanya ke daerah Tanjung Pal. Sampai di sana saya melayani kira-kira 3 bulan, terbaptislah kira-kira 111 orang. 1 anak saya. Jadi anak saya juga dibaptis di sana umur 3 bulan. Itu setelah itu kira-kira beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 96. 96 saya tinggalkan di sana karena sudah ada 4 gereja, yaitu HKBP Sending, Tanjung Pal, Penyengat, Suwanipah, Sungai Labu, baru Kalimantan. Setelah itu saya diberi tawaran bahwa saya boleh kuliah, mengikuti sekolah pendeta dengan beasiswa dari seseorang
Pak Pendeta, sebelum menceritakan pengalaman kuliah, sedikit tentang pengalaman penginjilan itu. Apa yang Pak Pendeta temukan? Baru-baru ini kan agak viral juga ketika Eporus HKBP datang ke Pulau Rupak. Kita tahu ternyata HKBP banyak tempat-tempat penginjilannya. Misalnya Enggano di Bengkulu, lalu di Mentawai, Pulau Rupak yang belakangan juga viral itu. Ternyata di Kalimantan juga sampai para penginjil HKBP di sana. Apa kira-kira yang membuat tidak terpublikasi? Sebetulnya kendala bukan nggak dipublikasikan, cuma memang sulit untuk mencari petugas. Oh, kekurangan ya, sebenarnya kita kan? Kami rasakan ketika saya itu sebagai seorang penulis, ya ada saya sebagai koordinator membawai 4 gereja itu, ya, nggak ada seorang pendeta di situ. Nah, semua ya kalau nggak diakones, pro, begitulah. Apa yang membuat Pak Sarip waktu itu tersentuh dari kata-kata Pak Syahan itu? Apakah ada kata-kata yang misalnya beliau bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih begitu? Memang yang menyentuh pada saat itu karena saya juga sebagai guru sekolah minggu melayani di gereja kecil, gereja Jawa pada saat itu masih asuhan dari Saroha. Jadi saya juga melayani di situ tempat remaja, dewasa. Jadi akhirnya ketika saya tolak, rupanya Tuhan beri penyakit yang luar biasa yang tidak saya tahu apa penyakitnya. Kalau malam saya nggak bisa tidur lalu pucat, tapi ya, kalau pagi saya bisa terang. Itu kesaksian hidup dan memutuskan jadi penginjil. Setelah jadi penginjil, pada saat itu katakan iya, saya sembuh. Oke, sudah melayani jadi penginjil dan melayani di Pulau Pedalaman itu ya, iya, di Kalimantan, termasuk Kalimantan, bukan Kalimantan. Kalimantan ya. Kalimantan. Di pulau mana itu, Pak? Itu Pulau Bengkalis. Oh, ada beberapa pulau di situ. Pulau jadi bukan hanya Enggano ya? Bukan. Ya. Yang sending HKBP itu Enggano pertama, ya, Mentawai, Pulau Rupak, ya, Pasir Pangarayan, Air Molek, ya, baru terakhirlah daerah Selat Panjang sekitarnya, Bengkalis, Pulau Bengkalis, Pulau Merbau, Pulau Tebing Tinggi, Pulau pinggiran Sumatera. Oke, pengalaman menginjil itu kemudian diminta atau disarankan kembali kuliah. Apa kemudian meniatkan Pak Sarip mau kuliah? Yang pertama, ketika saya sebetulnya tertekan pada saat itu, ketika saya dikatakan nggak layak sebagai koordinator. Karena saya bukan pegawai HKBP. Oh. Kayak saya hanya sekedar evangelis honorarium. Nah, saya tidak layak membawahi diakones, biblofro, dan guru. Oh. Lalu saya bertekad, kalau itu saya kuliahlah dulu makin memperdalam pendeta. Ya. Lalu pada saat itulah dijanjikan oleh Direktur Sending waktu itu Elkana Simbulun, ya, bahwa akan dibiasiswai dari seseorang pada saat itu, ya, tahun 1996. Keadaan HKBP lagi bergolak. Oke. Jadi saya dilahirkan sebetulnya dalam pergolakan. Ya. Ketika saya testing, saya masuk, pada saat itu dikatakan orangnya nggak mampu lagi. Perusahaan sedang pilot. Yang harus beasiswa ini? Iya. Oh. Yang kedua saya tagih oleh Departemen Sending pilot. Saya katakan kalau kita pilot, kita harus tahu dari mana sumbernya. Kan gitu. Jadi saya nggak mau adu argumen. Lalu saya sambil kuliah, saya berpikir cuti karena istri di Riau, ya, anak sudah sekolah SMP, ya, saya juga harus membiayai, padahal uang yang 3 tahun ini saya kumpulkan, ya, pelihara ayam dan bercocok tanam itu habis untuk pendaftaran dan pembangunan. Untuk bulanan dan asrama itu tidak mungkin lagi saya bayar. Di masa Pak Sarip kuliah berarti tidak banyak seperti Pak Sarip
kuliah sudah orang tua, artinya sudah punya tanggungan istri dan anak begitu? Ada beberapa orang yang cuma rata-rata orang sejahtera. Tinggal kami dua yang tidak sejahtera di situ, yang tidak ada. Itu Rosben Siombing dan saya. Saya jualan es buah. Ya. Kalau Amang Siombing dulu itu jualan es kelapa. Saya belum lebih dalam saya tanya, Mang. Saya tertarik tadi soal penginjilan itu. Cenderung orang selalu menyebut umat Kristen di Indonesia HKBP itu kurang menginjili begitu. Dan kelihatan tendensi bahwa HKBP itu hanya gereja suku begitu. Apa pendapat Pak Sarip? Sebetulnya itulah kadang-kadang kelemahan kita, ya, khususnya di HKBP, karena penginjilan HKBP pada dasarnya itu tidak menjadikan orang menjadi HKBP, ya, tetapi menjadikan orang menjadi Kristen. Ya. Jadi kalaupun enggano Pulurupak itu jangan dipaksakan menjadi HKBP Pulurupak atau HKBP enggano. Ya. Kita bikin aja seperti Mentawi KKPM, karena sudah kita mandiri kan. Tapi kalau di Pulurupak misalnya kita bikin aja bahwa resort Pulurupak Akit misalnya, ya, tapi distrik HKBP, ya, Rio Pesisir misalnya. Jadi kita tidak memaksakan orang itu menjadi HKBP. Dan pos-pos sending yang lain juga kelemahannya ketika ada plan HKBP, orang luar sudah menjaga, padahal HKBP sendiri bukan gereja suku sebenarnya. Karena di dalamnya termasuk pangulanya masih banyak orang-orang di luar HKBP seperti saya juga. Sebenarnya Pak Sarip bukan orang Batak, Pak. Tadi di belakang namanya kan ada Pasar Ibu. Bisa cerita di balik itu? Kami sebetulnya saya ini orang Jawa. Asli orang Jawa. Mama, bapak? Bapak dari Jawa Timur, ya, mama dari Jawa Timur. Ya. Tapi karena istilah atau karena adat. Tapi lahir di Sumatera ya? Lahir di Sumatera. Jawa Kusuma ya? Iya. Oke. Puja Kusuma. Puja Kusuma. Puja Kusuma, sorry. Ya. Jadi karena harus membayar adat, ya, karena Buruni Raja harus diadati, ya, jadi harus ada marganya. Bayaran nggak cukup uang, harus ada marga. Jadi saya diangkat menjadi marganya Amang Burunya. Dan nyaman saja memakai Pasar Ibu itu ya, karena Pasar Ibu termasuk marga tertua, marga besar begitu. Ya memang. Karena saya juga bergaul sejak mungkin SMP, sudah bergaul dengan orang Batak, jadi ditetapkan marga Pasar Ibu, ya inilah marga yang terpilih, padahal memang dulu masih banyak cita-cita marganya. Oke Bang, jadi menarik ini. Jadi rupanya emang sejak kecil, tapi sudah Kristen ya, orang tua juga Kristen ya? Kalau dulu bapak itu Kristen, mama itu Islam, karena memang pada tahun 60 sampai 70-an itu masih dikatakanlah bisa kawin sipil, ya, antara Islam dan Kristen, serupa Pak Soeharto misalnya kan. Kemudian waktu masih kecil sudah terbiasa bahasa Batak atau memang latihan kemudian? Dari kecil memang nggak tahu bahasa Batak. Karena lingkungan Jawa, sampai juga kawin nggak tahu bahasa Batak, ya. Sampai juga petugas di daerah Sending juga masih belum bisa bahasa Batak. Tapi ketika kuliah itu, ketika di Sending kita kadang-kadang dipaksa, karena ada hal-hal yang tidak perlu diketahui suku-suku tertentu. Apa yang sedang kita katakan, dalam misi apa kita sedang berjalan, maka kita kadang-kadang berkomunikasi dengan teman, dengan orang rumah, dengan sama-sama penginjil, itu dalam bahasa Batak. Tetapi Pak Sarip bahasa Jawa bisa mengerti kan? Bisa. Bahasa Jawa ngerti karena saya. Oke. Kemudian saya akan teruskan pertanyaan soal kuliah tadi, pergumulan kuliah, sudah berkeluarga, harus menanggung biaya sendiri. Apa yang Pak Sarip lakukan untuk sampai lulus, membiayai sendiri sampai tuntas begitu? Ya, saya katakan tadi, saya berjualan. Dua,
saya jadi juga beberapa tahun penghuni asrama gelap. Ya. Artinya asrama gelap itu makan tapi dibawa kawan gitu. Saya tidur di asrama tapi nggak bayar. Jadi kalau tidur karena nggak ada uang, ya makan pagi siang kalau diantar kawan, ya saya makan. Sore nanti kalau diantar kawan bawa makan dari mes, saya makan. Seperti itu untuk bertahun-tahun karena memang keuangan kita nggak ada. Pelayanan itu kita tahu Amang Sarip rata-rata mulai dari desa, lalu nanti kalau sudah makin pelayanannya lama biasanya digilir ke kota begitu. Bisa cerita Mang, sejak diteguhkan atau ditahbiskan menjadi pendeta HKBP, di mana saja melayani dulu? Saya di daerah Sending sekitar 7 tahun. Ya. Itu daerah pedalaman, mulai dari awal mungkin ada beberapa teman yang sudah menuliskan surat, termasuk saudara kami Ricky Sitorus, itu sering menulis tentang sejarah dari Sending, dan saya di situ selama 7 tahun. Setelah itu saya kuliah. Setelah kuliah saya ditempatkan di satu jemaat yang kecil 43 kakak di Medan. Itu Gereja Kristen Jawa, asuhan daripada HKBP Sidorami selama 8 tahun. Saya praktek sampai jadi pendeta. Dari tahun 2003 sampai 2011. Saya di sana di Pagaran namanya, sebagai uluan Huria. Sampai di situ saya tugas ke HKBP Jatinegara 2011 sampai 2017. Habis itu baru ke HKBP Warakas di Jakarta, Tanjung Priok. Tahun 2017 sampai 2021. Baru ke Jatimurni ini, sebentar lagi pensiun. Luar biasa perjalanan hidup Pak Sarip. Kawasan Kampung Sawah ini Pak Sarip dikenal sebagai contoh pluralisme di Indonesia karena berabad-abad, bahkan sejak abad 18 sudah banyak di sini orang Kristen, misalnya Betawi, Sunda Kristen begitu. Sebagai pendeta, bagian dari pelayanan di kawasan ini, apa kira-kira perasaan bahkan harapan Pak Sarip untuk juga menjaga mengantarkan atau mendengungkan pluralisme itu terus terjaga begitu? Sebetulnya karena sudah ada keterbentukan di sini kerjasama antar gereja, dari 12 gereja yang ada satu kampung ini, dari mulai Sunda, GKPA, GKPS, dan semua suku sebetulnya di sini sudah ada, dan di sini sudah ada. Cuma kendalanya kan pada saat ini karena COVID-19 ini kami nggak bisa lagi kumpul. Biasanya kami harus bergiliran untuk saling tukar mimbar satu dengan yang lain. Harapannya ya supaya itu tetap terjaga antara dominasi gereja itu eksis lah, karena itu perintah dari Tuhan Yesus supaya semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Kalau kita belum bisa bersatu, dunia kita percaya sampai akhir zaman. Amin. Benar, Pak Pendeta. Tidak banyak Pak Pendeta yang mengetahui bahwa ternyata di gereja HKBP bukan hanya orang Batak yang melayani sana. Seperti Bapak, bisa cerita Pak, mungkin bukan hanya Pak Sarip juga pendeta HKBP yang bukan etnis Batak begitu. Kalau dari suku Jawa asli sebetulnya di HKBP itu ada 6. Saya paling kecil. Oh justru paling junior berarti ya. Sebelum sudah banyak. Saya sudah. Ada Bapak Puji Arja tapi sudah meninggal, Bapak Sudiojoyo sudah pensiun, baru Carnoto yang sekarang Marga Sirait, begitu juga Sugianto, begitu Sukarawati, Marga Borusi Hotang. Mungkin tahun depan akan menyusul lagi satu lagi, berarti 7 nanti suku Jawa yang bertugas di HKBP sebagai pendeta. Ada juga sebagai diakones, ada juga sebagai bilpro, ada juga sebagai guru. Jadi sudah banyak orang Jawa karena sebetulnya HKBP bukan agama suku, tetapi agama untuk semua.
Begitu juga orang dari Aket sudah ada pendeta, sudah ada guru, sudah ada apa. Jadi, soal belajar bahasa Batak, pengalaman Pak Pendeta bagaimana dulu kemudian bisa, ya sekarang kan berkhotbah kita enak mendengarnya. Pasti kalau bahasa Medannya mar pasir-pasir dulu kan untuk belajar itu. Sebetulnya pengalaman saya di Medan juga saya yang belum tahu bahasa Batak sebetulnya. Pada saat saya dulu mencoba untuk berkhotbah bahasa Batak, orang banyak katakan enak sama pendeta khotbah, enak. Jadi saya terus menyelidiki apa yang enak. Lalu saya punya selidik karena bahasanya berpasir-pasir. Saya terus berhenti stop untuk berbahasa Batak, berkhotbah, karena ternyata yang enak sama orang itu bahasanya, bukan firmannya. Gitu. Itu maka saya berhenti, tidak lagi berkhotbah dalam bahasa Batak, tetapi ketika di Jakarta kembali lagi, saya harus belajar lagi. Gitu. Karena belajar sebelumnya dulu belum bisa bahasa Batak. Apa saja yang Pak Pendeta lakukan? Misalnya mendalami lewat kamus, banyak mendengar para pengkhotbah teman-teman begitu? Bukan, saya sebetulnya bacain Alkitab bahasa Batak itu sampai selesai terus. Dan kata-kata yang sulit dan kata-kata yang tidak mengerti, saya stabiloi. Makanya Bibel saya itu penuh stabilo. Saya stabiloi dan saya ulang-ulang untuk mengucapkannya, dan saya tanyakan sama istri bahasanya ini pas atau tidak gitu. Jadi istri sebetulnya yang sebagai guru utama kalau saya diskusi malam mau tidur, saya baca ini kok kurang pas, nampaknya agak janggal, saya baca ini apa gitu. Itu kira-kira itu. Pengalaman Pak Pendeta selama melayani HKBP, sebentar lagi akan pensiun emeritus, sudah melayani sangat lama di HKBP. Ada nggak pengalaman-pengalaman misalnya karena bukan dari asli Batak, tidak diberi ruang begitu? Sebetulnya bukan tidak diberi ruang, cuma ya hampir ya kita katakan belum ada lah sampai hari ini, karena memang kita juga nggak berebut tentang ruangan, tidak berebut tentang meja, tidak berebut tentang kursi. Jadi pada jadi kursi itu. Karena memang kita nggak begitu menarik ya. Karena kedua kita tahu diri, ya. Kalaupun kita mau ke situ mungkin ya kita mau pensiun ya mungkin. Jadi sebetulnya di HKBP tidak ada batasan itu. Cuma kadang-kala orang menilai, kalau kamu ini nggak mungkin lah. Kadang-kadang itu bisa saja terjadi. Karena HKBP sebetulnya nggak seperti apa yang dikatakan orang, bahwa kalau marga Siombing lebih banyak Porus harus Siombing, enggak juga. Tapi kualitas itu harus juga menjadi prioritas. Anak-anak bagaimana? Waktu kecil Pak Pendeta dari etnis Jawa, tapi pendeta HKBP, ibu dari Batak, Boru Pangaribuan. Bagaimana mereka juga belajar dua suku ini? Sebetulnya karena dua suku ini, jadi kami keras sekali mengajarkan dan keras untuk menyekolahkan. Bisa mengerti bahasa Batak mereka? Mengerti, semua mengerti. Cuma karena hal inilah yang perlu. Karena kami berdua sebetulnya pada saat dasarnya tidak dipersetujui oleh kedua belah pihak. Jadi oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang untuk anak kita, supaya ketika dia di tempat topungnya, jangan orang bilang, orang Jawa, ke tempat mbahnya, Batak. Supaya jangan seperti itu. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ngerti Batak, ngerti bahasa-bahasa, ngerti bahasa Jawa, dan bersekolah semaksimal mungkin. Berapa Tuhan percayakan anak dan sekarang cucu? Berapa? Tiga anak, satu boru, 2 anak. Jadi berapa cucu sekarang? Cucu 2. Sudah sempurna, hidup sempurna. Satu lagi pertanyaannya, Pak Pendeta. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk kami Suara Tapian berbincang-bincang. Sebagai pendeta yang sudah lama melayani di HKBP,
Apa harapan Pak Pendeta ke depan? Harapan kita sebetulnya seorang pendeta itu yang pertama melayani untuk Tuhan, bukan melayani untuk manusia. Itu yang pertama. Pertanggungjawaban juga kepada Tuhan. Kalau itu, maka ketika ada hambatan, ketika ada persoalan, ketika ada beban, bukan melapor kepada manusia atau tetapi melapor kepada Tuhan, minta pertolongan, maka Tuhan akan memberikan itu. Jadi harapan saya sebetulnya apapun yang harus kita lakukan, apapun yang harus kita berikan untuk jemaat kita, karena itu jemaat Tuhan, kita minta kekuatan. Andang di bahasa Bataknya habisu konsian di Batam. Itu kalau itu sudah kita terima, maka tidak ada halangan, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut, apapun yang harus kita hadapi. Mula pengalaman ini Amang Pendeta, asa dapat habisu di Batam, apa yang kita lakukan? Nah, dulu ikut martangian terus nampala dong keraguan kita tuh di Batam, mulunga martangian kita pos marohata pasti ileo Tuhan ini hagugun dan mulut hagugun habisuhon mengulau ulauta segala bahar tersoni. Mau lihat ya Mang Pendeta? Ini luar biasa. Terima kasih Suara Tapian, begitu bincang-bincang kami.